apakah kalau misalnya meninggal itu rohnya masih akan pergi ke suatu tempat, nanti tunggu akhir zaman baru akan menghadap hari penghakiman, atau ketika kita meninggal kita langsung menghadap penghakiman. Jadi kalau kita berbuat baik langsung langsung penghakiman ke neraka atau ke surga. Kalau kita berbuat jahat ke neraka. Itu pertanyaan saya. Ya, silakan Ricky dulu deh. Halo. Malam. Malam. Ya, malam. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya mau tanya mengenai tentang penciptaan Allah, tentang isi dunia, termasuk ciptaan makhluk-makhluk berkaitan dengan penemuan-penemuan hewan-hewan purbakala itu bagaimana itu menurut pemahaman dari Elia. Itu pertama. Kemudian ada yang kedua mengenai persembahan. Itu saya dari Manado ini, untuk persembahan ke gereja itu, apakah kita yang ada menyimpan dendam kepada saudara-saudara kita atau keluarga kita, adik-adik kita, apakah pantas untuk memberikan persembahan di gereja? Apakah harus meminta ampun kepada Tuhan baru kita persembahkan ke gereja, atau kita memaafkan, mengampuni saudara-saudara kita? Terima kasih. Ya. Yang pertama tentang penciptaan hewan-hewan. Memang tidak ada masalah ketika hewan-hewan ditemukan karbon-karbon. Ada hewan-hewan purba misalnya yang kerangkanya bentuknya seperti ini, tapi sekarang udah enggak ditemukan lagi. Karena kalau kita mengikuti prinsip belajar Alkitab, untuk memahami tulisan Musa mengenai penciptaan, itu ada di kata kunci kata yomnya itu. Bahwa studi kata yom itu hari penciptaan itu tidak selalu bermakna hari dalam waktu 24 jam. Ya, tetapi bisa berarti periode yang panjang. Jadi ketika Tuhan menciptakan hewan-hewan, itu bisa membutuhkan waktu yang sangat lama. Dia bisa celeng begitu tercipta, bisa aja begitu. Ya, tetapi kata yum itu ya tidak dimanai demikian. Makanya kalau ada yang berkata bumi ini umurnya sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, berjuta-juta tahun, ya itu nggak masalah menurut prinsip studi kata yom tadi. Nah, kemudian beberapa orang creationist itu percaya bahwa Tuhan memang menciptakan semuanya dalam keadaan dewasa. Misalnya begini, ketika Tuhan menciptakan Adam pada hari ke-6, dan tiba-tiba kita muncul entah dari mana, kita melihat Adam, kita pasti melihat Adam itu sudah berusia 50-30 tahun begitu. Tapi faktanya itu baru diciptakan pada hari pertama. Nah, seandainya kita entah dari mana, ada ketika tumbuh-tumbuhan diciptakan, ya pohon-pohonan diciptakan, kita ada pada hari itu juga di tempat itu. Lalu kita periksa kambiun-kambiun pohon itu. Kita mungkin akan menafsir bahwa pohon ini telah berjuta-juta tahun dan beratus-ratus tahun. Padahal faktanya itu baru dicipta hari itu juga. Ya, jadi tergantung sudut pandang. Kita mau pakai sudut pandang yang mana untuk memahami itu, ya. Tapi saya lebih cenderung menggunakan yang pertama. Ya, studi kata yom itu tidak bermakna 24 jam, tapi periode yang begitu panjang. Misalnya ada kerangka dinosaurus ya ditemukan, kemudian hewan-hewan yang unik ditemukan, tulang-tulangnya dan lain sebagainya. Ya nggak masalah, ya. Bisa saja Tuhan ciptakan itu
pleng terjadi begitu saja, bisa saja itu menurut studi kata Yom periode yang begitu panjang, sehingga hewan-hewan yang dimaksudkan itu hidup pada periode-periode itu, dari periode hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Gitu. Gitu ya. Yang kedua tadi tentang apa? Siapa namanya? Ricky. Halo, buka mikrofon, Ricky. Mengenai persembahan, Bang Elia. Apa yang mau ditanya tentang Ya, persembahan? mengenai itu persembahan ke gereja itu, apakah pandangan dari Elia, apakah kita sebagai umat yang percaya itu harus benar-benar mempersembahkan kepada Tuhan, dengan cara kita tidak ada konflik dengan saudara-saudara kita, dendam kita kepada saudara-saudara kita ketika kita memberikan persembahan. Itu bagaimana itu, Elia? Tentang persembahan sebenarnya prinsipnya itu sudah jelas dijelaskan oleh tentang persembahan. Sebenarnya prinsipnya itu sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus berkata bahwa kamu harus memberi menurut kerelaan hatimu. 2 Korintus 9 ayat 7. Jadi bukan masalah saudara-saudara, tapi tentang hatimu. Kamu mau memberi menurut kerelaan hatimu atau enggak? Berikanlah yang wajib kamu berikan kepada Allah, berikanlah yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Ya, berapapun yang kamu mau berikan kepada Allah, di dalam kerelaan hatimu berikanlah demikian. Ya, jangan orang lain menghambat ucapan syukurmu dan ekspresi syukurmu itu kepada Allah. Tapi penyembahan yang sebenarnya orang Kristen itu bukan tentang uang yang kamu beri kepada gereja, bukan tentang alat-alat tertentu yang kamu sumbang kepada gereja. Penyembahan kepada Allah, persembahan kepada Allah itu adalah kehidupan yang taat akan perintah Allah. Roma 12. Ya, jadi persembahan itu bukan uang kita. Persembahan itu bukan aset kita yang kita berikan kepada gereja. Tapi persembahan itu adalah hidupnya kita kepada Allah. Percuma kamu beri banyak uang ke gereja, tapi hidup kita nggak benar, hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya nggak diterima. Gitu Pak. Jadi beri aja menurut kerelaan hatimu. Jangan dihambat-hambat saudara lah dan lain sebagainya. Ya, tentu Anda yang memikirkan itu di dalam hati nurani Anda. Gitu. Itu ya, Pak Riki. Kok Pak? Iya. Buka mikrofon Pak. Tadi bising soalnya saya mute. Halo? Ya, silakan Clay. Halo, Clay, nggak ada ya? Iya, Shalom, saya mau tanya untuk persembahan tadi itu, kalau untuk pepuluhan atau buah sulung bagaimana ya? Buah sulung udah nggak dipakai lagi, Pak. Nggak Oh, udah ada nggak dipakai. di perjanjian baru. Persepuluhan pun sebenarnya sudah tidak lagi berlaku. Karena prinsip memberi, kalau ada pun orang mengatakan, moralmu itu persepuluhan itu kan 10%. Itu kan hukum moral. Maka itu tak berlaku. Moralnya orang Kristen itu tidak diukur dari 10%. Tapi kerelaan hatinya mau memberi berapa. Jadi berapa yang rela kamu mau beri kepada Allah, ya berikanlah demikian. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau memberi, ya berikan berapapun yang kamu mau beri menurut kerelaan hatimu sebagai ungkapan syukurmu kepada Allah. Gak ada paksaan. Makanya Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 7, berilah hendaklah kamu memberi menurut kerelaan hatimu, bukan karena paksaan. Ya, karena percuma kamu beri 10%, tapi karena tidak ikhlas dari hatimu, begitu membebani dirimu, ya itu sama saja.
gitu. Ya. Satu lagi dong, kalau yang di Korintus itu saya tapi lupa sih di mana itu katanya ada kan kalau wanita itu kalau beribadah itu harus pakai penutup kepala ya, kerudung gitu. Nah, Ya. itu maksudnya apakah secara harafiah atau ada artinya sendiri ya? Ya, karena pada masa itu budaya Timur Tengah itu berkerudung untuk bisa membedakan mana yang laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan berkerudung. Itu lebih kepada tradisi, Pak. Karena orang-orang timur sekarang kan semua pakai kerudung. Orang Timur Tengah. Makanya kekristenan mula-mula seperti orang-orang ortodoks itu pakai kerudung mereka kalau ibadah. Gitu. Karena itu tradisi. Ya, silakan dipakai, silakan enggak juga nggak apa-apa. Yang penting berpakaian layak ke gereja. Sopan dan layak. Gitu ya, Pak Clay. Ya, makasih, Tuhan berkati. Yo, Tuhan berkati. Silakan Halo, Alfio. selamat malam, Elia. Iya malam, silakan. Ada yang mau ditanya? Oke, perkenalkan nama saya Alfio dari Manado. Iya, silakan. Eh, Elia, ini cuma mau tanya tentang kematian dan kebangkitan. Apakah kalau kita meninggal sebelum akhir zaman, kan gitu kan, yang kematian-kematian yang sering terjadi. Apakah kalau misalnya meninggal itu rohnya masih akan pergi ke suatu tempat, nanti tunggu akhir zaman baru akan menghadap hari penghakiman, atau ketika kita meninggal kita langsung menghadap penghakiman. Jadi kalau kita berbuat baik langsung langsung penghakiman ke neraka atau ke surga. Kalau kita berbuat jahat ke neraka. Itu pertanyaan saya. Kalau kita meninggal. Iya, kita baca di dalam Lukas 6 ya. Bentar saya lihat ayatnya dulu. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ya. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lalu orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Nah, kemana orang setelah meninggal? Ketika dia mati di bumi ini, rohnya, kalau dia orang percaya, rohnya itu akan dituntun malaikat ke Firdaus, sedangkan tubuhnya membusuk di bumi. Kalau dia tidak percaya Yesus, dosanya akan menuntun rohnya ke alam maut, dan tubuhnya membusuk di bumi. Ya, nah itulah penghakiman sebagian. Jadi penghakiman sebagian itu karena itu tadi, percaya atau tidak percaya. Kalau kamu percaya Yesus, rohmu akan dibawa malaikat ke Firdaus, tubuhmu membusuk di bumi. Tetapi kalau kamu tidak percaya Yesus, dosa-dosamu akan membawa kamu ke alam maut dan tubuhmu membusuk di bumi. Ingat, yang membuat kita masuk neraka
yang membuat kita masuk ke dalam Tartarus atau alam maut itu bukan karena tolak Yesus, tapi dosa-dosa kita lah yang membuat dan menuntut kita ke alam maut. Ya, jadi bukan bukan tentang tolak dan terima, bukan tentang neraka dan sorga, tapi tentang terima atau tolak Yesus. Karena terima dan tolak Yesus, ya itu yang akan menentukan kemana kamu akan pergi. Terima Yesus, maut telah dikalahkan Yesus, maka rohmu akan diambil dari maut menuju Firdaus. Ya, tapi kalau tolak Yesus, kamu tidak beriman kepada Kristus, kamu tidak terikat kepada Kristus, maka dosa-dosamu itu sendiri akan menuntun rohmu ke alam maut atau Tartarus. Gitu. Jadi kita masuk neraka, kita masuk alam maut, itu bukan oleh karena tidak percaya Yesus, tapi oleh karena dosa-dosa kita sendiri. Percaya Yesus adalah solusi dan sebagai obat. Makanya dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Gitu ya. Oke, baru paham itu. Iya ya, Tuhan berkati. Silakan Mr. Lim. Halo. Ya, silakan Pak. Ada yang Halo, mau ditanyakan, Pak? iya, saya ada beberapa pertanyaan, tapi kita mungkin singkat aja karena ada beberapa pertanyaan. Pertama, saya mau tanya tentang apakah Yesus adalah Isa? Tapi kalau menurut saya sih bukan ya. Itu dulu deh, coba jawab. Yesus adalah Isa atau bukan? Isa yang di mana dulu? Isa, kalau menurut Islam kan Nabi Isa adalah Isa Yesus. yang di mana? Ya, kita tidak kenal Nabi Isa itu siapa. Kita tidak Oke, tahu itu berarti siapa. kayak ada dulu kan ada namanya hari perayaan kenaikan Isa Al-Masih ya. Berarti itu bukan kenaikan Yesus Kristus ya? Ya, Yesus dan Isa itu secara fonetik itu sama. Tapi pribadinya itu berbeda kalau dibandingkan dengan kitab sucinya mereka. Yesus itu adalah Isa. Yesus adalah Isa. Karena Yesus nama Indonesia dari Yunani, sedangkan Isa itu nama penyebutan orang Syria. Tapi pribadinya tetap kepada Alkitab. Sama seperti Jono. Jono di Indonesia disebut dengan Joko di Kalimantan. Kalau pribadinya sama mah nggak apa-apa. Tapi kalau namanya sama, pribadinya berbeda ya nggak sama. Jono di Kalimantan dengan Jono di Jakarta itu kan beda orang. Gitu. Jadi bedakan persamaan nama dan persamaan pribadi. Kalau disandingkan dengan iman abad ke-7, itu tidak sama pribadinya. Persamaan nama saja, pribadi tidak sama. Karena pribadi di kita tersalib, kalau di mereka diserupakan. Pribadinya kita lahirnya di Bethlehem, mereka di bawah pohon korma. Itu pohon korma yang nggak jelas di mana pohon korma itu ada. Ya, Yesusnya kita, Isanya kita, itu lahir dari Maria, dari Yehuda. Ya, Isanya mereka lahir dari Maryam, dari Lewi, karena saudara Harun. Oke, Ya, berarti berbeda tidak jelas sama. ya. Oke, tidak sama, bagus. Oke, pertanyaan kedua, saya sering banget melihat bagaimana Yesus kita, raja kita dihina, gereja kita dihina. Terus saya sebagai pengerja juga di gereja, saya kadang-kadang suka ya sudahlah, ngapain kita ngebela Tuhan, Tuhan kita nggak perlu dibela. Tapi banyak sekali juga anak-anak Tuhan yang lain juga tetap kita harus bela. Kadang-kadang juga yang seperti itu. Sebenarnya kita perlu ngebela nggak sih, dalam arti kita kayak ya menjelaskan sebenarnya kita nggak punya kapasitas itu, seperti kalau Bro Eria kan punya kapasitasnya dengan ilmunya. Nah, kalau dari saya sendiri saya ngerasa nggak perlu kita kayak contohnya kemarin ada video di mana satu klub di negara mana saya lupa, Jepang kalau nggak salah, yang ada menggunakan temanya tema Kristen. Jadi ada salibnya, jadi kayak gereja, tapi itu dijadiin klub, boleh ngerokok, boleh minum. Nah, di situ justru yang kepanasan, yang marah-marah malah umat Islam, yang komen yang seolah-olah kayak, ayo anak orang Kristen kenapa nggak marah-marah sih? Kok nggak mau ngebela? Kok malah diem aja? Kok malah santai aja gitu? Ya, coba saya mau tahu intinya dari pertanyaan saya ini adalah, apakah kita perlu untuk membela Tuhan kita yang dihina gitu loh. Ya,
Membela Tuhan kalau untuk membantu dia agar dia dimuliakan, itu nggak perlu. Membela dia agar dia memiliki apa yang dia tidak miliki, itu nggak perlu. Karena semuanya milik dia. Bahkan dirimu sendiri dan saya ini miliknya dia. Saya tidak berhak mengklaim bahwa saya ini adalah milik saya. No. Ya, jadi kalau membela untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, atau kita membela karena motivasi dia tidak kuat, dia kurang kuat, atau dia kurang cerdas, dia kurang pandai, tidak perlu. Tapi pembelaan dalam iman kekristenan dimaksudkan apa? Untuk menguduskan namanya. Karena doa Kristus adalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi pembelaan kita kepada iman kekristenan itu adalah untuk menguduskan Kristus dan karyanya. Agar orang yang bisa diselamatkan itu tidak terhambat oleh karena tuduhan-tuduhan liar orang lain. Tuhan mengkehendaki semua orang diselamatkan. Dan banyak dari mereka yang masih di luar tahta Kristus itu belum mau percaya kepada Yesus karena beberapa hal yang mengganggu mereka. Maka pertanggungjawaban iman itu dimaksudkan untuk menjawab kesalahpahaman mereka agar mereka tidak terlambat dan tidak terhambat masuk kepada Kristus. Jadi apologetika itu bukan untuk membela Allah karena dia kurang mulia. Tapi apologetika itu adalah untuk kita dijadikan alat membawa jiwa-jiwa ini kepada dia untuk dan demi kemuliaannya. Itu maksud apologetika. Jadi apologetika itu adalah untuk menguduskan Kristus dan karyanya dari tuduhan-tuduhan yang liar mengenai dia. Bukan untuk membela dia dalam pengertian harus begini, enggak. Salib dipijak-pijak orang, salib dibalik-balikkan orang, itu urusannya. Ya, kita nggak perlu, nggak boleh salib begini. Tapi ketika orang berkata, Yesus bukan Tuhan, luruskan. Kenapa? Itu untuk membawa orang agar tidak tersandung kepada siapa Kristus yang sesungguhnya. Ya, mau mereka bakar gereja, ya, mau mereka injak-injak gereja, injak-injak gambar Yesus, silahkan. Itu urusan mereka. Tapi ketika mereka berkata, Yesus bukan juru selamat, kamu harus menjawab itu. Kenapa? Agar orang tidak tersandung oleh karena tuduhan itu kalau kita tidak menjawab. Jadi bedakan pembelaan itu dalam pengertian makna dan konteks yang seperti apa. Ya, dia nggak perlu diapa-apain, dia udah mulia, dia yang udah punya segala sesuatu. Bukan dia yang butuh kamu, kita yang butuh dia. Ya, jadi karena kita butuh dia dan di dalam syukur itu kita berapologia, menguduskan namanya melalui apa? Apologetika dan pengajaran. Itu esensi apologetika. Menguduskan gereja. Oke, Bro Elia. Nah, saya ngerti. Tapi apakah semua anak Tuhan? Semua. Bukan cuma yang punya. Rasul Petrus mengatakan, hendaklah kamu. Kamu itu kepada siapa? Kita semua. Jadi orang Kristen itu harus berapologia. Masa kamu menerima yang enak-enak saja, tapi kamu tidak mau bersyukur kepada Allah? Mempertanggungjawabkan apa yang kamu imani. Ketika orang menuduh itu Yesusmu itu bukan Tuhan, tapi kamu tahu, tapi kamu tidak mau jawab, di mana kasihmu kepada Allah? Kasihmu kepada Allah membiarkan Allahmu disalahpahami. Itu bukan kasih. Jadi semua orang Kristen wajib dan harus berapologetika. Tapi dengan berbagai cara. Kalau cara saya itu eksklusivisme. Ada yang inklusif. Ada yang dengan cara-caranya orang itu ada berapologetika. Tapi ketika orang menyatakan sesuatu yang salah mengenai imanmu, kamu harus jawab itu. Kalau dia tidak mau jawab, berarti dia bukan orang beriman. Oke, Kak Elia, pertanyaan Para terakhir. rasul itu memberi jawaban untuk semua. Oke, saya sudah paham. Oke, Kak Elia, pertanyaan terakhir saya adalah, Kak Elia ini statusnya evangelis, PDT, PDM, atau Saya apa? tidak punya status apapun. Karena saya bukan orang teologia. Saya orang bisnis. Saya kuliah bisnis. Tapi saya merasa saya berapologetika karena saya bersyukur kepada Dia yang hidup. Jadi apologetika saya itu bukan karena saya terbebani, tapi karena saya merasa bahwa saya perlu berapologetika untuk mempertanggungjawabkan iman saya secara pribadi untuk tuduhan yang publik. Jadi
apologetika saya adalah pertanggungjawaban iman saya secara pribadi kepada publik atas tuduhan orang mengenai iman saya yang juga kepada publik. Gitu. Kenapa Jadi saya bukan kalau Kak buat Elia saya tidak ngerasa ada Kak Elia, embel-embel oke, kalau pendeta. Kak Elia kan, saya lihat Kak Elia kan ngerasa kayaknya, saya merasa Kak Elia punya kayak punya PR nih dari Tuhan ya, karena kan nggak semua orang punya dedikasi seperti ini. Kenapa Kak Elia nggak benar-benar mendalami lagi, maksudnya ya mengikuti prosedur yang ada, lalu ya Kak Elia bisa maju lebih lagi menjadi berkat, misalnya belajar teologi lalu mendapatkan eh, ya ya itulah sebagai penamaan apa pendeta atau apa sehingga bisa bicara di gereja-gereja lalu menjadi berkat juga kan buat anak Tuhan lainnya. Ya itu kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mau demikian, maka demikian. Tapi kalau Tuhan nggak mau begitu, ya nggak usah. Saya begitu saja. Melayani tidak harus dengan gelar pendeta. Rasul Paulus tidak ada gelar MTH, STH. Petrus nggak ada gelar MDiv. Pester itu nggak ada gelar. Tapi mereka orang-orang yang dipakai Tuhan dengan hebat. Kualitas argumentasimu bukan dinilai dari gelarmu, tapi dinilai dari apa? Isi dan substansinya. Apa yang kamu sampaikan. Banyak orang punya gelar, tapi mengatakan Yesus lebih rendah dari Bapa. Banyak orang punya gelar, ada keselamatan di luar Yesus. Banyak orang punya gelar, titelnya tinggi-tinggi, mengatakan orang di luar Kristus pun selamat. Gelarnya begitu tinggi, titelnya berkata, Roh Kudus itu istri saya. Oke. Kadang titel itu membuat kita jadi begitu. Ya. Oke. Saya sudah jelas dan mengerti. Terima kasih ya jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk. Tuhan berkati. Gitu ya. Jadi ya ketetapan Tuhan saja mana terserah. Silakan Ahmad. Apa yang mau ditanya? Selamat malam, saudara. Ya, silakan Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan itu tentang tadi saya nyimak saudara mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu bukan Yesus dan Yesus itu bukan Nabi Isa. Itu argumentasinya apa itu ya? Ya memang Yesus kami bukan Nabi Isamu. Enggak, kalau dibaca, saudara bisa jelaskan ke saya tentang silsilah Yesus itu sendiri. Ya Yesus itu dari Yehuda. Ya maksudnya dari keturunan-keturunannya loh. Iya, panjang Pak, banyak keturunannya Kristus. Mulai dari Adam sampai kepada Yusuf, baru di Lukas itu dari jalurnya Maria. Yang adalah Yehuda juga. Terlalu panjang kalau mau dibaca Ya, satu-satu. karena dalam yang saya ketahui, bahwasanya saya juga baca ya itu kan di dalam Matius bahwa beliau sendiri tidak mengakui diri sebagai Tuhan. Dia hanya mengakui diri sebagai nabi. Di Matius ayat 10:41. Iya, buka dulu Yohanes 13 ayat 13. Diksi yang disampaikan di situ itu bagaimana, saudara? Kenapa dia bisa berubah jadi Tuhan? Betul, Yesus adalah nabi. Betul, Yesus adalah nabi. Tapi hanya nabi itu kamu yang buat. Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Baca dulu itu, Yohanes 13 ayat 13. Baca sendiri, biar kamu mengerti. Baik, terima kasih saudara ya. Jadi begini ya, coba jelaskan tentang di situ kan di dalam diri Yesus ada dia sebagai manusia, kemudian ada juga dia menjadi Tuhan, ada juga dia sebagai nabi. Coba jelaskan secara morfologi dan konjugasinya itu bagaimana? Morfologi itu apa? Morfologi itu adalah perbedaannya, sedangkan konjugasi itu adalah sebuah persamaannya gitu. Persamaan contohnya begini ya. Kristus itu, bentar Pak, bentar. Yesus itu disebut Mesias karena dia adalah imam, dia adalah nabi dan dia adalah raja.
Jadi Kristus dia menyandang gelar kemesiasannya. Dia adalah Yeshua HaMashiach. Dia adalah Yeshua HaMashiach. Isa Al-Masih. Itu karena dia adalah imam dari jalur Melkisedek. Dia adalah raja dari tunas Daud. Dan dia adalah nabi tipologinya Musa. Dan dia disebut Tuhan karena dia adalah penguasa alam semesta. Matius 28 ayat 17. Yesus berkata bahwa kepenguasaan yang tidak kelihatan dari Bapa itu diberikan sepenuhnya kepada dia sebagai sang sabda yang disebut sebagai anak. Begitu. Jadi di dalam Matius juga kan, di Matius 11 di ayat 25 juga dia tidak mengakui dia itu adalah Tuhan. Tapi Ya, dia lalu mengaku. bagaimana dengan Yohanes 13 ayat 13? Nah itu kan kalau ditinjau secara kontekstual, ada sebuah redaksi yang sangat berbeda. Konteksnya di situ penyembahan. Ya memang benar, tapi Ya, lalu Yesus mengatakan, "Akulah guru dan Tuhan." jadi begini sih saudara, terima kasih ya waktunya. Jadi begini, mula-mulanya itu dia itu adalah firman menjadi manusia, Ya, masuk dalam halaman Maryam, menuju ke dalam dunia, konteksnya dalam misi penembusan dosa-dosa manusia. penebusan manusia dari dosa, bukan penebusan dosa. Ya kan ketika beliau rela mati di kayu salib, itu kan sebagian umat Kristen itu menyatakan bahwasanya itu sebagai penembusan dosa-dosa manusia. Dia rela untuk disakiti, dihianati. Penebusan manusia, Pak. Bapak ngerti arti menebus itu apa? Menebus istilahnya mengambil alih. Tahu nggak arti menebus itu apa? Ya menebus, kalau menebus begini ya, kalau dalam kajian berkata saudara ya, begini ya, saya kan belajar secara sosiologi. Menebus sejak definisinya aja, menebus itu apa? Jadi menebus itu ya mengambil alih gitu. Mengambil kembali. Nah, yang Yesus ambil kembali itu manusia atau dosa? Jadi coba jelaskan antara morfologi antara dosa dengan manusia. Dosa bersama. Nggak usah kepanjangan, Pak. Inti pertanyaan Bapak aja apa? Banyak yang masih ngantri di bawah. Apa inti poinnya apa? Yang saya tanyakan itu kan adalah dia itu kan ketika disalib dia juga memanggil Tuhan gitu kan dengan bahasa Ibrani Eli. Dia tidak manggil Tuhan, dia manggil Eli, Allah. Eli ya, iya. Kalau dia Tuhan, kenapa dia panggil Tuhan begitu maksudnya itu? Ya, Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani itu untuk menggenapi Mazmur 22. Bahwa Mesias yang dinubuatkan oleh Daud, Mesias yang akan datang akan mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Dan Yesus mengonfirmasi bahwa dialah Mesias itu, maka dia mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Begitu. Dan itu juga saudara ya. Jadi terima kasih sebelumnya. Jadi begini saudara. Dulu kan ada salah satu murid bertanya kepada Yesus, "Wahai anak Allah," begitu ungkapan diksinya, "ketika engkau diangkat oleh Bapa, siapakah pengganti engkau?" Maka di ayat mana itu? Ayatnya di mana itu? Sebentar, lupa itu saya ayatnya. Tunjuk ayat. Enggak ada narasi begitu. Tunjuk ayat, saya buka. Kalau enggak ada, jangan ngarang, Pak. Belum selesai saya bicara ini, sudah. Ayatnya ditunjukin dulu biar saya baca. Ayatnya itu di mana? Apa namanya, saya kan udah lama nggak buka Bible ya. Turun aja kau. Ditanya ayat malah takiyah. Gimana saya mau jawab ayatmu aja nggak jelas? Mana tempat gelap-gelap juga kau begitu. Tidak jelas. Ya, silakan Zizi. Halo. Suaranya nggak kedengaran. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya? Halo Kak Elia. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Enggak, udah jelas tadi, sudah sempet tadi, udah nyimak-nyimak tadi sudah terjawab. Terima kasih. Oh, oke. Tuhan berkati ya. Thank you. Ya, silakan Samudra. Selamat malam. Ya, selamat malam Kak Ilya. Salam dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Ya, Ini Kak Ilya, ingin bertanya. Yang pertama, ini pertanyaan sederhana sebenarnya. Kalau misalnya Allah itu tahu kalau misalnya manusia itu berdosa, kenapa ia menciptakan manusia? ya, Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan manusia yang memenuhi bumi gitu. Kalau kita lihat dari awal mula penciptaan itu hanya Adam dan Hawa, kemudian ada Kain dan Habel. Nah, sampai menjadi manusia memenuhi isi bumi itu berarti dari Kain dan Habel itu gimana prosesnya sehingga manusia bisa memenuhi isi bumi. Berarti ada pemikiran bahwa secara logika ya ada incest ya atau seperti apalah gitu. ya. Dari sisi perilaku seksual yang keliru kira-kira begitu. Itu kira-kira pertanyaannya. Ya. Bentar ya. Mengenai yang pertama, apa tadi yang pertama ya? Maaf Pak, saya lupa. Terkait dengan kenapa Allah menciptakan manusia Oh ya. ketika Allah tahu bahwa manusia itu akan berbuat dosa kepadanya gitu. Kenapa Allah menciptakan manusia sedangkan Allah sudah tahu bahwa mereka akan berdosa? Yang pertama sekali, pengetahuan Tuhan itu tidak pernah menjadi dasar penetapannya. Itu yang pertama. Jadi bukan karena Tuhan tahu lalu dia tidak jadi. Dia bebas di dalam karyanya. Siapakah yang dapat menghalangi dia? Itu kedaulatan Allah. Kalau kita membatasi dia, maka kita membatalkan providensi Allah. Ya. Misalnya begini. Anda tahu bahwa nanti anakmu itu bisa jatuh ke dalam dosa. Bisa bandel, bisa baik. Bisa jadi orang gak benar, bisa jadi orang benar. Tapi kenapa kamu masih tetap memutuskan untuk memiliki anak? Karena cintamu. Maka Allah pun begitu. Oleh karena cintanya, dia tetap menciptakan manusia meskipun ia tahu bahwa manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Tapi pada saat yang sama, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pada saat yang sama, Allah itu menyediakan dan menyiapkan Mesias bagi mereka. Makanya yang dijanjikan Allah sejak semula kepada Adam itu adalah Mesias. Keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Tuhan itu tidak janjikan agama. Agama inilah yang kuridohi, inilah kamu anut. Itu tidak ada. Yang Tuhan janjikan itu adalah Mesias, penolong juru selamat yang akan membawa manusia kepada kemenangan. Itulah Yesus Kristus. Ya, jadi Tuhan memulai dengan kasih-Nya, Dia menyembuhkannya dengan kasih-Nya di dalam Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan Dia menutupnya juga dengan kasih di dalam langit dan bumi yang baru. Jadi tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk memulihkan apa yang rusak sejak semula, untuk kembali kepada tujuan awal di dalam waktu manusia. Ya, karena bagi Tuhan segala sesuatu sudah selesai. Bagi Tuhan segala sesuatu sudah selesai, bagi manusia belum. Kita harus menunggu. Ya, jadi kenapa Tuhan tetap ciptakan manusia? Karena cintanya. Karena Allah adalah kasih. Gitu. Nah, yang kedua mengenai kenapa manusia itu semakin banyak. Kalau kita lihat dalam Kejadian, kalau kita melihat Kejadian 5 ayat 4, bahwa Adam itu memiliki anak-anak perempuan.
Anak yang disebutkan dalam Alkitab memang cuma dua, Kain dan Habel. Kemudian Kain itu membunuh Habel, Habel mati, maka digantikan oleh Set. Tetapi kemudian di dalam Kejadian 5 ayat 4, Adam itu dituliskan memiliki anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Nah, di luar Eden ada orang-orang raksasa. Nah, mereka berkawin campur, maka lahirlah Nefilim. Nefilim ini siapa? Nefilim itu dari kata Ibrani, kata sifat nafal yang artinya adalah jatuh. Jadi Nefilim itu bentuk jamak yang artinya orang-orang yang jatuh. Ke dalam apa? Ke dalam dosa. Nah, jadi mereka beranak pinak, kawin campur, maka mereka melakukan incest. Maka mereka semakin banyak. Loh, kenapa ada perkawinan campur pada masa itu? Karena Taurat belum ada di zamannya Kain dan Habel. Ya, dilarang berkawin campur dengan saudara, sedarah itu baru di zamannya Musa. Di zaman Kain dan Habel Taurat belum ada. Jadi mereka melakukan itu. Gitu, ya. Memang terkait dengan ada pandangan di awal mula penciptaan manusia itu ada incest yang terjadi antara. Betul ada incest. Oh iya, oke. Tapi di sekarang udah nggak berlaku karena di Taurat sudah dilarang ya. Sejak zaman Taurat itu sudah dilarang.